Halo sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi di channel Cerita Momo. Kali ini, aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah cerita yang dijamin akan menguras emosi dan bikin kalian gregetan. Kisah ini tentang seorang istri yang harus menghadapi pengkhianatan terberat dalam hidupnya. Di saat dia sedang berjuang melahirkan buah hati mereka, ibu mertua dan suaminya justru merencanakan pernikahan mewah di sebuah hotel. Tapi tunggu dulu, mereka tidak tahu kalau hotel mewah itu adalah milik sang istri. Tentu saja, begitu tahu kenyataan ini, sang istri langsung mengambil tindakan tegas. Dia membatalkan pernikahan itu, mengusir mereka, dan membuat suaminya menderita hingga tak punya apa-apa. Jadi, jangan lewatkan setiap babak dalam kisah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan di kolom komentar, tulis nama kalian, asal kota, dan hadir, supaya aku bisa kenal kalian semua. Yuk, langsung kita mulai. Mentari sore menembus celah jendela apartemen mewah milik Ana, menciptakan bayangan panjang di atas lantai marmer yang mengilap. Di atas sofa empuk, Ana mengusap lembut perutnya yang membesar. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tidak pernah pudar sejak dokter memastikan bahwa ia akan segera melahirkan. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-9, dan ia sudah tidak sabar menantikan kehadiran buah hatinya bersama Rio. Bagi Ana, tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna daripada momen-momen ini. Ana adalah seorang wanita yang, di mata suaminya dan keluarga mertuanya, hanyalah seorang desainer interior yang sukses. Mereka tidak tahu bahwa kesuksesan itu jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Ana adalah pemilik asli dari sebuah jaringan hotel mewah yang tersebar di beberapa kota besar, termasuk hotel yang menjadi pusat cerita ini. Ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya dari Rio dan terutama dari ibu mertuanya, Bu Ratna, karena ia ingin cintanya pada Rio murni, tidak dilandasi oleh kekayaan atau ambisi. Selama ini, Rio dan Bu Ratna mengira seluruh kekayaan Ana berasal dari proyek-proyek desain interior yang ia tangani. Sebuah kebohongan manis yang ia rawat dengan penuh ketulusan, berharap suaminya mencintainya apa adanya. Sayang, sudah makan? Suara Rio membuyarkan lamunan Ana. Lelaki itu masuk ke kamar dengan senyumnya yang selalu memikat, menenteng sekotak kue coklat kesukaan Ana. Jantung Ana selalu berdebar setiap kali melihat Rio. Perawakannya yang gagah, senyumnya yang hangat, dan tatapannya yang teduh selalu berhasil membuat Ana merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Rio meletakkan kotak kue di meja, lalu berlutut di samping sofa. Ia mendekatkan telinganya ke perut Ana. "Hai, jagoan ayah," bisiknya lembut, membuat Ana terkekeh. "Ayah sudah tidak sabar ingin bertemu. Jangan nakal, ya. Ibu sudah capek, nih." Ana mengusap rambut Rio. "Kenapa kamu lama sekali, sayang? Aku sudah menunggumu." Rio tersenyum meminta maaf. "Maaf, sayang. Tadi ada urusan mendadak di kantor. Proyek besar yang harus aku tangani sendiri." Ana mengangguk mengerti. Sejak beberapa bulan terakhir, Rio memang menjadi sangat sibuk. Teleponnya sering tidak aktif, dan ia kerap pulang larut malam. Awalnya Ana merasa khawatir, namun Rio selalu punya alasan yang meyakinkan. "Aku harus bekerja keras, sayang. Demi masa depan kita dan anak kita. Ayah tidak mau kamu dan anak kita hidup kekurangan." Kalimat itu selalu berhasil menenangkan hati Ana yang mulai curiga. Rio yang ia kenal adalah suami yang bertanggung jawab dan sangat mencintainya. Tidak mungkin Rio mengkhianatinya. Ia percaya 100% pada suaminya itu. Namun, tidak semua orang percaya pada Rio seperti Ana. Sahabat karibnya, Dita, sudah beberapa kali memperingati Ana. Suatu sore saat mereka sedang menikmati kopi, Dita menatap Ana dengan tatapan penuh khawatir. "Ana, kamu yakin Rio baik-baik saja?" tanyanya. "Dia sering pulang malam, kan? Aku takut ada sesuatu yang disembunyikan." Ana hanya tersenyum. "Rio sibuk, Dit. Dia sedang mengurus proyek besar. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Rio sangat mencintaiku." "Bukannya aku tidak percaya, tapi ibu mertuamu itu, aku tidak suka dengannya," Dita berbisik. "Sejak awal, dia tidak pernah menyukaimu.
Dia selalu menganggapmu tidak sebanding dengan Rio. Perkataan Dita ada benarnya. Ana masih mengingat dengan jelas bagaimana Bu Ratna, ibu mertua Ana, tidak pernah menyukainya. Ana teringat pada ucapan Bu Ratna yang menusuk ke dalam hati beberapa bulan lalu. Ana, kenapa kamu tidak juga hamil? Bu Ratna bertanya dengan nada mencela. Rio itu anakku satu-satunya. Aku ingin segera punya cucu. Jangan-jangan kamu mandul, ya? Seharusnya Rio menikah dengan Sari, anak teman tante. Dia cantik, kaya, dan pasti langsung bisa memberiku cucu. Ana hanya bisa menahan air mata. Maaf, tante. Kami sudah berusaha, jawabnya lirih. Rio datang dan langsung membela Ana. Mama jangan bicara seperti itu. Ana bukan barang, dia istriku. Mama harusnya mendoakan kami, bukan malah menghina. Sejak saat itu, Bu Ratna tampak mengalah. Namun diam-diam ia terus mengganggu pikiran Rio. Saat ini, Bu Ratna sedang duduk di kafe mewah. Di seberangnya duduk seorang wanita muda berwajah angkuh dengan balutan busana mahal, Sari. Bagaimana, Tante? Rio sudah setuju? Tanya Sari dengan nada tidak sabar. Sudah, sayang. Rio sudah setuju. Tapi dia masih merasa bersalah pada Ana. Dasar anak bodoh. Wanita mandul itu tidak pantas mendapatkan Rio. Bu Ratna menyeruput kopi, wajahnya penuh kebencian. Pernikahan akan kita laksanakan secepatnya, sebelum Ana melahirkan. Kita akan mengadakan pesta yang sangat mewah dan membuat Ana dan keluarganya malu. Di mana kita akan melaksanakannya? Tante, aku ingin yang paling mewah dan megah. Sari menyeringai, membayangkan dirinya menjadi nyonya besar di samping Rio. Tentu saja. Kita akan adakan di The Grand Imperial Hotel. Itu hotel termewah di kota ini. Tante sudah memesan ballroom terbesar di sana. Pesta pernikahanmu akan menjadi yang paling heboh, ujar Bu Ratna bangga. Sementara Bu Ratna dan Sari sibuk merencanakan kejahatan, Ana dan Rio sedang makan malam romantis di rumah. Ana tidak tahu kalau di saat yang sama, suaminya tengah mengurus persiapan pernikahannya dengan wanita lain. Kamu terlihat lebih kurus, sayang, ujar Ana, menyuapi Rio. Kamu terlalu memaksakan diri. Rio tersenyum masam. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Kau tahu, proyek ini sangat penting untuk masa depan kita. Ana mengangguk, hatinya dipenuhi rasa haru. Terima kasih, sayang. Aku sangat mencintaimu. Aku juga, Ana. Sangat mencintaimu, jawab Rio. Ada nada aneh dalam suaranya, seolah ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Ana. Tapi Ana terlalu bahagia untuk menyadarinya. Keesokan harinya, Bu Ratna dan Sari mendatangi The Grand Imperial Hotel. Mereka disambut oleh manajer hotel, Pak Hendra. Bu Ratna langsung meminta untuk melihat ballroom. Kami ingin melihat ballroom paling besar dan mewah, kata Bu Ratna dengan sombong. Untuk pernikahan putra saya. Pak Hendra tersenyum ramah. Tentu, Nyonya. Silakan ikuti saya. Saat mereka berjalan menyusuri lorong hotel yang megah, Bu Ratna mengagumi kemewahan di setiap sudutnya. Hotel ini luar biasa, bisiknya pada Sari. Anakku akan menjadi pengantin di tempat yang sangat pantas. Sari mengangguk. Ya, Tante. Aku tidak sabar. Mereka tidak tahu, di ruangan kantornya di lantai atas, Ana sedang mengadakan rapat. Ana melihat mereka dari kamera pengawas dan tersenyum. Ia tidak menyangka mertua dan suaminya akan mengadakan pesta pernikahan di hotel miliknya. Pernikahan di ballroom itu? Ana bergumam pada dirinya sendiri, menyunggingkan senyum misterius. Menarik. Malam harinya, di rumah, Ana merasakan kontraksi pertamanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, membuat napasnya sesak. Rio, panggilnya, tapi Rio sedang sibuk di luar, teleponnya tidak aktif. Ana mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Ia mencoba menghubungi Bu Ratna, tapi juga tidak dijawab. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi. Panik, Ana menelepon Dita. Dita, aku rasa aku mau melahirkan. Suaranya bergetar menahan sakit. Ya Tuhan, Ana,
Aku segera ke sana. Dita bergegas, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Rio dan Bu Ratna. Saat Dita tiba, Ana sudah tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Dita segera membantunya bangun dan membawanya ke mobil. Di sepanjang jalan menuju rumah sakit, Ana terus mencoba menelepon Rio, tetapi ponsel Rio benar-benar mati. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kekecewaan mendalam. Ia tidak menyangka di saat yang paling penting dalam hidupnya, Rio tidak ada di sisinya. Apa yang Rio lakukan? Sebenarnya dia ada di mana? Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Ana menahan tangisnya. Ia harus kuat. Demi dirinya dan bayinya. Ia tidak peduli di mana Rio berada, ia hanya ingin anak mereka lahir dengan selamat. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ada kekosongan yang menganga. Kekosongan yang diisi oleh rasa sakit dan sebuah pertanyaan besar. Apakah kebahagiaan yang selama ini ia rasakan hanyalah sebuah ilusi? Udara di dalam mobil terasa mencekam. Ana menggenggam erat tangan Dita, kuku-kukunya memutih. Rasa sakit yang tajam dan bergelombang itu datang setiap beberapa menit, semakin kuat dan tak tertahankan. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Dita memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, sesekali melirik ke arah Ana dengan cemas. Rio? Rio di mana? Lirih Ana di antara rasa sakit yang menerjang. Aku sudah telepon dia, Ana. Tapi ponselnya mati. Jawab Dita, suaranya dipenuhi amarah. Awas saja dia. Kalau sampai dia tidak ada di sini, aku sendiri yang akan menyeretnya. Ana tidak bisa bicara lagi. Dia hanya bisa fokus pada napasnya. Mencoba menenangkan diri seperti yang dia pelajari di kelas prenatal. Di tengah semua rasa sakit ini, hatinya terasa lebih sakit lagi. Ia membayangkan Rio sedang apa, di mana, dan mengapa ia tidak bisa dihubungi. Sejak mereka menikah, Rio tidak pernah membuat Ana merasa sendirian, apalagi di saat genting seperti ini. Namun, kenyataan pahit kini ia rasakan. Suaminya tidak ada. Seakan-akan, ia sedang berjuang sendirian. Air mata mengalir, bercampur dengan keringat. Ana tidak tahu apakah ia menangis karena rasa sakit fisik atau karena sakit di hatinya. Setibanya di rumah sakit, perawat segera datang mendorong kursi roda. Mana suaminya? Ibu, tanya seorang perawat ramah. Dia sedang dalam perjalanan. Jawab Dita cepat, mencoba menutupi kekecewaan yang terlihat jelas di wajahnya. Ana hanya diam, terlalu lelah dan kesakitan untuk bicara. Ia langsung dibawa ke ruang persalinan. Dita berdiri di luar, menatap pintu dengan gelisah. Pikirannya melayang, mengingat semua kejanggalan yang selama ini ia rasakan tentang Rio dan ibunya. Rio yang tiba-tiba sangat sibuk, Bu Ratna yang terlihat sangat sombong, dan kini, ketidakberadaan Rio di saat yang paling penting. Firasat buruk Dita kini menjadi kenyataan. Di saat yang sama, di The Grand Imperial Hotel, Rio sedang duduk di sebuah ruangan mewah bersama Bu Ratna dan Sari. Mereka sedang meninjau proposal dekorasi pernikahan yang ditawarkan oleh event organizer. Ruangan itu dipenuhi dengan sampel kain sutra, bunga-bunga impor, dan desain-desain megah. Aku suka yang ini, Tante. Bunga mawar putih dan lilin di sepanjang lorong, kata Sari, menunjuk sebuah gambar di tablet. Matanya berbinar penuh ambisi. Bu Ratna mengangguk puas. Ide yang bagus. Sayang, pernikahan ini harus sempurna. Rio, bagaimana menurutmu? Rio hanya diam. Pikirannya tidak ada di sana. Sejak tadi, perasaannya tidak enak. Ia teringat pada Ana, pada senyumnya, pada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya saat melihat perutnya membesar. Ia merasa seperti pengkhianat. Ia mencintai Ana, sangat mencintainya. Tapi desakan ibunya, ancaman Bu Ratna untuk menjauhinya jika ia tidak menuruti kemauannya, membuat Rio merasa tidak berdaya. Mama, apa ini benar-benar harus kita lakukan? Rio bertanya dengan suara lirih. Ana, bagaimana kalau dia tahu? Jangan bodoh, Rio. Kenapa dia harus tahu? Bu Ratna memelototi putranya. Dia kan sedang hamil tua. Kita akan melangsungkan pernikahan ini sebelum dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, kita akan katakan padanya bahwa kamu menceraikannya. Mudah, kan? Toh dia sudah memberimu keturunan, jadi dia sudah tidak berguna lagi.
Ucapan Bu Ratna membuat Rio mual. Hatinya menjerit, menolak kata-kata kejam ibunya. Ia tahu ini salah. Sangat salah. Namun, entah kenapa, ia tidak punya keberanian untuk melawan. Ia selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya, selalu menuruti setiap perkataannya. Bu Ratna pernah mengancam akan memotong semua dukungannya jika Rio tidak menikah dengan Sari. Rio merasa terjebak, berada di antara cinta pada Ana dan rasa takut pada ibunya. Sari melihat kegelisahan Rio. Ia tersenyum sinis dan mengusap tangan Rio. Sayang, jangan khawatir. Setelah kita menikah, semua masalah akan selesai. Hidupmu akan sempurna, dan Tante Ratna tidak akan mengganggumu lagi. Dia sudah hamil, Sari. Dia akan melahirkan anakku, ujar Rio, matanya kosong. Sari tertawa kecil. Anak? Ayolah, Rio. Anak itu hanya akan menjadi beban. Lagi pula, kamu bisa punya anak lagi denganku. Anakku pasti akan lebih tampan dan lebih kaya darinya. Rio menarik tangannya dari Sari. Rasa jijik dan muak mulai muncul. Ia memohon pada ibunya, Mama, tolong aku mau menemui Ana. Aku khawatir. Bu Ratna tertawa sinis. Khawatir? Untuk apa? Dia sedang diurus oleh para dokter. Lagi pula, ponselmu kan mati. Kalaupun kamu telepon, tidak akan ada yang mengangkat. Sudahlah, fokus saja pada pernikahanmu. Tangan Rio gemetar. Ia merogoh sakunya, dan benar, ponselnya mati. Ia merasa lega, tapi sekaligus panik. Apa yang harus ia lakukan? Ia ingin menelepon Ana, tapi ia tidak punya ponsel lain. Bu Ratna melihat kebingungan Rio, dan dengan cepat mengambil ponselnya. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sekarang tanda tangani proposal ini. Kembali ke rumah sakit, Ana sudah berada di dalam ruang bersalin. Dokter dan perawat terlihat sibuk. Ana mengejan, air matanya tak terbendung. Rio, Rio. Panggilnya lirih. Ana, kamu pasti bisa. Kamu kuat. Dita memegang tangan Ana erat-erat. Bayimu menunggu. Kamu harus kuat. Suara Dita adalah satu-satunya penyemangat bagi Ana saat itu. Setiap kontraksi terasa seperti pukulan, merobek batinnya karena ketidakberadaan orang yang seharusnya berada di sana. Ia membayangkan wajah Rio, suaminya, yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Satu lagi, Bu, ayo, seru dokter. Ana mengumpulkan sisa tenaganya, dan dengan satu dorongan kuat, sebuah tangisan bayi memecah keheningan. Selamat, Bu. Bayi perempuan yang cantik dan sehat, seru perawat. Ana terisak, matanya menatap sang dokter dan perawat, lalu pandangannya jatuh pada Dita yang kini juga menangis haru. Dia anakku, bisik Ana, tangannya terulur menyentuh pipi putrinya yang merah. Tepat saat itu, di The Grand Imperial Hotel, Rio menandatangani proposal pernikahan. Tanda tangan yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan barunya, terasa seperti sebuah kontrak dengan iblis. Ia menyerahkan pulpen itu dengan tangan bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Sari, yang tersenyum kemenangan, dan ibunya, yang terlihat sangat puas. Mereka semua tidak tahu bahwa di saat yang sama, di tempat yang sama-sama milik Ana telah melahirkan anak mereka. Ponselmu sudah kuisi daya, Rio, kata Bu Ratna, menyodorkan ponsel Rio. Hubungi saja Dita, tanyakan kabar Ana. Bu Ratna mengira dengan begitu, Rio akan tenang dan tidak banyak bertanya. Namun, begitu Rio melihat ponselnya menyala, ia terkejut melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Dita. Panggilan yang masuk selama 2 jam terakhir, tepat saat dia berada di ruangan itu, menandatangani surat-surat pernikahannya dengan Sari. Jantung Rio berdetak kencang. Firasat buruk yang sedari tadi ia rasakan kini berubah menjadi rasa panik yang tak terhingga. Apa yang terjadi pada Ana? Ia segera menelepon Dita. Halo, Dita? Suaranya bergetar. Di ujung telepon, Dita hanya diam. Lalu, dengan suara dingin yang menusuk, Dita berkata, Rio, kamu di mana? Aku dan Ana di rumah sakit. Ana baru saja melahirkan.
Ucapan Dita membuat dunia Rio seolah runtuh. Ia menjatuhkan ponselnya, wajahnya memucat. Ana melahirkan, bisiknya. Bu Ratna dan Sari menatapnya kebingungan. Apa yang terjadi, Rio? Tanya Bu Ratna. Siapa yang menelepon? Rio tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menatap ponselnya yang tergeletak di lantai. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyesal. Ia menyesal telah meninggalkan Ana di saat-saat paling penting dalam hidupnya. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak yang dahsyat, membuat napasnya sesak. Rio tahu, apa yang ia lakukan tidak akan pernah bisa dimaafkan. Ia telah menghancurkan hatinya sendiri. Ruang rawat inap di rumah sakit terasa begitu tenang. Aroma antiseptik bercampur dengan wangi bedak bayi yang samar-samar. Ana terbaring lemah di ranjangnya. Namun hatinya dipenuhi kebahagiaan saat menatap wajah putrinya yang tertidur pulas di boks bayi di samping ranjang. Bayi mungil itu adalah satu-satunya hal yang mampu membuat Ana tersenyum. Ia mengusap pipi putrinya dengan lembut, air mata haru kembali menetes. Air mata yang berbeda dari air mata kesakitan semalam. Ini adalah air mata cinta. Dita masuk dengan membawa nampan berisi makanan. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tetap memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Kamu harus makan, Ana. Tenaga kamu pasti terkuras habis semalam, katanya, meletakkan nampan di meja. Ana mengangguk. Aku tidak menyangka bisa sebahagia ini. Dit, bisiknya, suaranya serak. Aku hanya bisa membayangkan betapa bahagianya Rio melihat putri kami. Dita hanya diam. Ia menatap Ana dengan iba. Bagaimana mungkin Ana masih bisa memikirkan kebahagiaan Rio setelah apa yang terjadi? Dita mengambil ponsel Ana dari nakas. Ada beberapa pesan masuk. Salah satunya dari Rio. Ana mengambil ponselnya dengan cepat. Matanya berbinar penuh harap. Dia menelepon? Tanya Ana. Dia pasti khawatir. Pasti ada alasan mengapa dia tidak bisa dihubungi. Dita tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu, menahan ledakan emosi yang ingin keluar. Ia tahu Ana sedang berusaha mati-matian meyakinkan dirinya sendiri bahwa suaminya baik-baik saja. Namun, Dita tidak bisa berbohong. Firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Aku akan mencoba meneleponnya lagi, kata Ana. Jarinya sudah siap menekan tombol panggil. Jangan, Dita menahan tangan Ana. Lebih baik kamu istirahat. Aku akan keluar sebentar, ingin mencari udara segar. Ana menatap Dita yang terlihat gelisah. Kamu baik-baik saja? Dita tersenyum tipis, berusaha menenangkan Ana. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin mencari tahu sesuatu. Di saat yang sama, Rio berlari panik di koridor rumah sakit. Pikirannya kosong, hanya ada satu nama yang berputar di kepalanya. Ana. Ia tidak memedulikan tatapan aneh orang-orang. Begitu sampai di depan kamar Ana, ia melihat Bu Ratna dan Sari. Mereka duduk di kursi tunggu, dengan wajah kesal. Mama. Sari. Kenapa kalian ada di sini? Rio bertanya dengan nada membentak. Bagaimana kalian tahu Ana di sini? Tentu saja aku tahu. Aku ibumu, Rio, jawab Bu Ratna sinis. Kamu kenapa? Kenapa kamu menelepon Dita dan bukan aku? Kamu tahu kan, aku tidak menyukai Dita. Rio tidak memedulikan ucapan ibunya. Ia hanya ingin bertemu Ana. Tapi Bu Ratna berdiri menghalangi jalannya. Kamu mau kemana? Mau menemui wanita mandul itu? Bu Ratna bertanya dengan nada meremehkan. Dia sudah melahirkan. Tugasnya sudah selesai. Sekarang tugas kita yang harus diselesaikan, pernikahanmu dengan Sari. Sari hanya tersenyum mengejek. Kau lihat, Rio, Tante Ratna benar. Kau tidak perlu khawatir lagi. Sekarang dia sudah memberimu anak. Kau bisa menceraikannya dan memulai hidup baru denganku. Emosi Rio memuncak. Ia tahu ia tidak seharusnya marah pada ibunya, tapi ia tidak bisa menahannya lagi. Mama, dia bukan wanita mandul. Dia istriku. Dan dia baru saja melahirkan anakku. Apakah Mama tidak punya hati? Bu Ratna tertawa. Hati? Hati apa? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Dan dia bukan yang terbaik. Rio mengepalkan tangannya.
Ia tidak peduli lagi. Ia mendorong Bu Ratna dan Sari, lalu bergegas masuk ke dalam kamar Ana. Namun, saat ia membuka pintu, ia hanya melihat Dita duduk sendirian. "Di mana Ana?" tanya Rio. Dita menatap Rio dengan mata penuh kebencian. "Ana sedang di dalam," jawabnya dingin. "Dia tidak mau bertemu denganmu." Rio mengabaikan Dita dan melangkah masuk. Ia melihat Ana yang sedang memandangi putrinya yang tertidur. Rio mendekat, tangannya gemetar. "Ana, sayang," panggilnya. Ana menoleh. Matanya tidak memancarkan kebahagiaan yang selama ini Rio kenal. Matanya kosong, dingin, seolah ia sedang menatap orang asing. "Ada apa?" tanyanya. "Ada yang bisa kubantu?" Kata-kata Ana terasa seperti pedang yang menusuk hati Rio. Ia merasa hancur. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku tidak ada di sisimu. Ponselku mati. Aku tidak tahu." "Aku tahu," potong Ana, suaranya tenang. "Sekarang kamu sudah di sini, jadi kamu bisa lihat anakmu." Rio mendekat, menatap wajah putrinya yang merah. Ia merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia ingin memeluk Ana, menciumnya, meminta maaf. Tapi ia tahu, ia tidak pantas melakukan itu. Ia berdiri mematung, menatap putrinya dengan penuh penyesalan. Seketika itu juga, Dita yang berada di luar ruangan, mencari udara segar di taman rumah sakit. Sambil menunggu, ia membuka-buka media sosialnya. Dita kaget melihat unggahan salah satu temannya. Sebuah foto undangan pernikahan yang sangat megah. Dita tidak terlalu peduli, sampai ia melihat nama yang tertera di undangan tersebut. "Rio dan Sari," bisiknya. Mata Dita membelalak. Ia menekan foto itu, melihat lebih dekat. Benar, itu adalah undangan pernikahan Rio dan Sari. Tanggalnya adalah 3 hari lagi. Dan yang membuat Dita semakin kaget, tempatnya adalah The Grand Imperial Hotel. Dita merasakan darahnya mendidih. Ia tidak percaya. Rio berani merencanakan pernikahan dengan wanita lain di saat istrinya sedang berjuang melahirkan. Dan itu di hotel mewah yang sama. Dita segera masuk ke dalam rumah sakit, ia ingin menemui Ana. Ia tidak peduli jika Rio ada di sana. Ana harus tahu. Dita masuk ke kamar Ana, dan ia melihat Rio sedang duduk di samping ranjang Ana, memegang tangan Ana. "Rio, Dita baru saja memberitahuku." Dita memotong ucapan Rio. "Ana, aku butuh bicara denganmu." "Dita, aku sedang bicara dengan suamiku," kata Ana. Dita tidak peduli, ia mendekati Ana. "Ana, aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting." Dita menunjukkan undangan pernikahan yang ia temukan di media sosial. Ini undangan pernikahan Rio dan Sari." Ana menatap undangan itu, matanya membelalak. Tangannya gemetar, ia mencoba mengambil undangan itu. "Tidak mungkin," bisiknya. "Ini pasti salah. Rio tidak mungkin melakukan ini." Rio berdiri. "Ana, sayang, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." "Apa yang mau kamu jelaskan, Rio? Kenapa kamu membiarkan aku berjuang sendirian di saat kamu sedang mengurus pernikahan dengan wanita lain?" bentak Ana, air mata kembali mengalir di pipinya. Ana tidak peduli lagi dengan perasaannya. Ia hanya ingin tahu mengapa. Mengapa Rio melakukan ini? Ia mengusap air matanya, menatap Rio. "Katakan padaku, Rio. Mengapa?" Rio tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Penyesalannya sangat besar, tapi ia tidak bisa menjelaskan semuanya. Ia telah merencanakan ini semua bersama ibunya, dan kini ia tahu, ia tidak bisa bersembunyi lagi. Ana menatap Rio dengan tatapan kosong. Hatinya hancur. Tapi ia tidak bisa menangis lagi. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Ia menatap Dita. Apakah ini benar-benar terjadi? Dita mengangguk. "Ya, Ana. Aku juga tidak menyangka. Aku menemukannya di media sosial." Ana memejamkan mata. Ia mencoba menenangkan dirinya. Rio telah mengkhianatinya. Ibu mertuanya telah merencanakan ini semua. Mereka semua bersekongkol untuk menghancurkan hidupnya.
Tapi, mereka tidak tahu bahwa Ana lebih dari sekadar wanita yang bisa dihancurkan. Tiba-tiba, mata Ana terbuka, dingin dan penuh tekad. Dita, bawa anakku keluar. Aku ingin bicara berdua dengan Rio. Tapi, Ana... Dita mencoba protes. Aku bilang bawa anakku keluar. Bentak Ana, suaranya dingin dan tegas. Dita mengangguk. Ia membawa bayi Ana keluar, meninggalkan Ana dan Rio berdua di dalam kamar. Ana menatap Rio. Jadi, kamu ingin menikah dengan wanita lain? Rio mengangguk. Tidak, sayang. Aku tidak mau. Ibuku yang memaksa. Ibuku? Rio, kamu sudah dewasa. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Bentak Ana. Maafkan aku, Ana. Aku menyesal. Rio memohon. Menyesal? Ana tertawa. Tawa yang terdengar sangat mengerikan. Kau tidak tahu apa-apa, Rio. Ana menatap Rio dengan tatapan penuh kebencian. Kau ingin menikah di mana? Di The Grand Imperial Hotel? Rio mengangguk. Ya, ibuku sudah memesannya. Kau tahu, Rio, hotel itu. Ana tersenyum dingin. Hotel itu adalah milikku. Mata Rio membelalak. Ia tidak percaya. Ana adalah pemilik hotel itu? Ana adalah pemilik perusahaan raksasa yang bergerak di bidang perhotelan? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Rio, suaranya bergetar. Untuk apa? Agar kamu mencintaiku karena aku kaya? Aku tidak butuh cinta seperti itu, Rio. Aku hanya butuh cinta yang tulus. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Ana menatap Rio dengan tatapan yang penuh kebencian. Kau ingin mempermalukan aku di hotel milikku sendiri? Aku akan membuatmu menyesal, Rio. Aku akan membuatmu menderita. Pintu kamar rawat inap itu tertutup, meninggalkan Ana dan Dita dalam keheningan yang mencekam. Di mata Dita, Ana yang ia kenal, wanita hangat yang selalu tersenyum, kini telah berubah. Sorot matanya dingin, sedingin es, dan wajahnya, yang baru saja melahirkan, memancarkan ketegasan yang belum pernah Dita lihat sebelumnya. Ana, kau serius? Dita bertanya, suaranya bergetar. Ia menatap Ana, tidak percaya. Ana, pemilik dari The Grand Imperial Hotel? Hotel termewah dan termegah di kota ini? Bagaimana mungkin? Ana menghela napas panjang, tatapannya beralih ke boks bayi, tempat putrinya tertidur nyenyak. Ya, Dita. Aku serius. Ia mulai bercerita, suaranya tenang, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Nama keluarga kami adalah Anindita Group. Perusahaan kami bergerak di bidang properti dan perhotelan. Ayahku membangun ini semua dari nol, dan saat ia meninggal, aku yang melanjutkan bisnisnya. Dita terkejut. Tapi, kenapa? Kenapa kau menyembunyikan ini dari Rio? Dan dari ibu mertuamu? Aku sudah menceritakannya padamu sebelumnya, bukan? Tentang bagaimana Bu Ratna selalu menginginkan Rio menikahi wanita kaya, wanita yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Aku ingin Rio mencintaiku apa adanya, bukan karena harta. Aku ingin cintanya tulus. Ana tersenyum pahit. Aku pikir dia memang mencintaiku. Aku pikir kebahagiaan kami adalah nyata. Ternyata, semuanya hanya kebohongan. Air mata Dita menetes. Ia bisa merasakan sakit hati yang dialami Ana. Ana, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat menyesal. Jangan menyesal, Dita. Aku tidak membutuhkan rasa kasihan. Aku butuh kekuatan. Ana mengambil ponselnya dari nakas. Jarinya bergerak cepat, mencari satu nama di daftar kontak. Siapa? Tanya Dita bingung. Pengacaraku, jawab Ana singkat. Setelah beberapa detik, panggilan itu tersambung. Suara Ana berubah, dari seorang wanita yang terluka menjadi seorang pebisnis yang dingin dan tegas. Halo, Faris. Ini aku, Ana. Ana? Ada apa? Tumben sekali kau meneleponku malam-malam begini. Suara Faris, sahabat dan pengacara terpercaya Ana, terdengar heran. Ada pekerjaan untukmu, Faris. Dan ini sangat mendesak. Aku ingin kau menyiapkan semua dokumen perceraian. Dan pastikan semua aset yang atas nama Rio,
yang mana uangnya berasal dari rekening pribadiku, ditarik semua. Aku tidak ingin dia memiliki sepeser pun. Dita menatap Ana takjub. Ana tidak lagi sama. Wanita yang ia lihat di depannya kini adalah seorang pejuang, yang siap berperang untuk mendapatkan keadilan. Astaga, Ana, ada apa? Kau serius? Faris bertanya di seberang telepon. Kau akan menceraikan Rio? Ya, Faris. Aku akan menceraikannya. Aku tidak mau tahu, siapkan semuanya. Dan satu lagi, aku ingin semua aset perusahaan yang dikelola Rio, termasuk gaji dan bonus-bonus yang sudah dia terima, dibekukan dan diaudit. Aku akan mencari tahu apakah dia melakukan kecurangan selama ini. Ana, kau terdengar sangat serius. Apa yang terjadi? Dia mengkhianatiku, Faris. Dan yang lebih parah, dia akan menikah lagi di hotel milikku. Faris terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Di hotelmu? Ya, The Grand Imperial Hotel. Aku ingin kau pastikan dia dan keluarganya tidak akan bisa meninggalkan hotel itu sampai aku selesai dengan mereka. Setelah panggilan ditutup, Ana menatap Dita. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku. Mereka ingin mempermalukan aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup mereka. Dita mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku bersamamu, Ana, apapun yang terjadi. Sementara itu, di koridor rumah sakit, Rio, Bu Ratna, dan Sari masih terlibat dalam perdebatan sengit. Rio terus mencoba meyakinkan ibu dan calon istrinya bahwa Ana adalah pemilik hotel tempat mereka akan melangsungkan pernikahan. Mama, aku tidak berbohong. Ana yang mengatakannya sendiri. Dia bilang dia pemilik The Grand Imperial Hotel. Rio berteriak frustrasi. Bu Ratna tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anakku, kau ini kenapa? Pasti wanita itu berbohong. Dia ingin kau menyesal, makanya dia mengatakan hal bodoh seperti itu. Sari menambahkan, dengan nada sinis, Rio, ayolah. Kau pikir aku sebodoh itu? Seorang desainer interior bisa memiliki hotel semewah itu? Itu konyol. Jangan dengarkan omong kosongnya. Rio berusaha keras meyakinkan mereka. Ia bahkan mengeluarkan ponselnya dan mencoba mencari berita tentang pemilik The Grand Imperial Hotel. Namun, Bu Ratna dan Sari terus mengejeknya. Kau lihat kan, Rio? Tidak ada berita apapun tentang Ana yang memiliki hotel itu. Pemiliknya adalah Anindita Group. Nama pemiliknya juga tidak pernah dipublikasikan. Jangan bodoh, Rio. Bu Ratna membentak. Rio terdiam. Ia tahu nama perusahaannya, tapi ia tidak tahu siapa pemiliknya. Ana sengaja menyembunyikan identitasnya, bahkan dari internet. Rio merasa seperti orang gila. Ia tahu Ana tidak berbohong, tapi ia tidak punya bukti untuk membuktikan ucapannya. Mama, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Tapi Ana tidak berbohong. Aku yakin, bisik Rio. Bu Ratna memutar matanya. Terserah kau. Sekarang ayo, kita kembali ke hotel. Masih banyak yang harus kita siapkan. Rio merasa bingung. Ia ingin kembali ke Ana, meminta maaf, dan memperbaiki semuanya. Namun, ia tidak punya keberanian. Ia tahu, ia telah menyakiti Ana terlalu dalam. Ia memutuskan untuk mengikuti ibunya kembali ke hotel, berharap ada cara untuk memperbaiki semuanya. Kembali ke kamar rawat inap, Ana membuat satu panggilan telepon lagi. Kali ini ke manajer hotelnya, Pak Hendra. Pak Hendra, ini saya, Ana, ujarnya. Nyonya, ada apa? Saya dengar Nyonya sudah melahirkan? Selamat, Nyonya, jawab Pak Hendra. Terima kasih, Pak Hendra. Saya ingin Bapak melakukan sesuatu untuk saya. Ada sebuah pernikahan yang akan dilangsungkan di ballroom. Saya ingin Bapak memastikan semua persiapan berjalan lancar. Berikan pelayanan terbaik, karena ini akan menjadi pesta yang sangat istimewa. Tentu, Nyonya. Tapi, kenapa Nyonya terdengar sangat dingin? Ada yang salah? Tanya Pak Hendra. Tidak ada yang salah. Hanya saja, ini bukan pesta pernikahan biasa. Ini adalah pesta yang akan menjadi akhir dari segalanya bagi sebagian orang. Jawab Ana dengan senyum dingin.
Pastikan semua kamera CCTV di ballroom berfungsi dengan baik. Saya ingin melihat semuanya. Pak Hendra, yang sudah lama mengenal Ana, tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Tentu, Nyonya. Akan saya pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah menutup telepon, Ana menatap Dita. Sekarang, aku ingin kau membantuku menyiapkan sesuatu. Aku akan keluar dari rumah sakit besok. Besok? Tapi, Ana, kau baru saja melahirkan. Seru Dita terkejut. Aku baik-baik saja, Dita. Aku harus kuat. Pesta itu akan dimulai lusa, dan aku tidak punya banyak waktu. Aku ingin kau membantuku. Aku ingin terlihat sempurna. Dita mengangguk, ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Ana. Apa yang harus kita siapkan? Aku ingin kau membantuku mencarikan gaun terbaik di butik terbaik. Aku ingin gaun itu berwarna merah, kata Ana, matanya menyala. Dan aku ingin kau hubungi make-up artis langgananku, suruh dia datang ke rumah. Dan hubungi juga penata rambut langgananku. Aku ingin tampil sempurna. Aku ingin mereka semua melihat bahwa aku tidak hancur. Aku ingin mereka semua tahu bahwa aku datang bukan untuk menangis, melainkan untuk menghancurkan mereka. Di dalam ballroom The Grand Imperial Hotel, suasana dipenuhi kemewahan dan kegembiraan. Ribuan mawar putih menghiasi setiap sudut. Lilin-lilin besar menciptakan cahaya temaram yang romantis, dan musik orkestra mengalun indah. Pesta pernikahan Rio dan Sari sudah di depan mata. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega dan rekan bisnis Rio dan Bu Ratna, terlihat menikmati hidangan dan kemegahan yang disajikan. Di panggung pelaminan, Rio mengenakan setelan jas putih yang tampak sempurna di tubuhnya. Ia terlihat gagah, namun raut wajahnya tampak tegang. Senyumnya terasa dipaksakan. Matanya tak henti-hentinya menatap pintu masuk, seolah menunggu kehadiran seseorang. Di sampingnya, Sari mengenakan gaun pengantin putih yang berkilau, memeluk lengannya dengan erat. Senyumnya lebar, penuh kemenangan, seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Ia sesekali berbisik mesra ke telinga Rio, namun Rio hanya menanggapinya dengan anggukan kosong. Kamu kenapa, Rio? Rileks saja. Hari ini adalah hari besar kita, bisik Sari. Aku hanya merasa ada yang kurang, jawab Rio, pikirannya masih melayang pada Ana. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Ana yang dingin dan penuh kebencian. Kata-kata Ana terngiang-ngiang di kepalanya, hotel itu adalah milikku. Bu Ratna, yang mengenakan gaun mewah berwarna emas, mendekati mereka. Ia menepuk punggung Rio dengan bangga. Anakku, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Sekarang, ayo kita sambut tamu-tamu. Ini adalah malammu, Rio. Tepat saat itu, para tamu mulai berbisik-bisik, pandangan mereka beralih ke pintu masuk ballroom. Ada keributan kecil di sana. Bu Ratna mengerutkan kening, kesal karena ada sesuatu yang mengganggu pestanya. Rio, di sisi lain, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, firasatnya benar. Di ambang pintu, muncullah seorang wanita yang memukau. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, dengan potongan yang elegan dan berani, membalut tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu kontras dengan warna putih dan emas yang mendominasi ballroom, membuatnya menjadi pusat perhatian seketika. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan yang membuat matanya terlihat tajam dan penuh kekuatan. Itu adalah Ana. Ana berjalan masuk dengan Dita di sisinya. Langkahnya tenang, penuh percaya diri, seolah ia sedang berjalan di karpet merah. Ia tidak menatap siapapun. Pandangannya lurus ke depan, ke arah panggung pelaminan di mana Rio, Bu Ratna, dan Sari berdiri. Para tamu terdiam. Mereka mengenal Ana sebagai istri Rio, namun mereka tidak menyangka Ana akan datang ke pesta pernikahan suaminya dengan wanita lain. Apalagi, penampilannya malam itu sungguh luar biasa. Mereka mengira Ana akan datang dalam keadaan berantakan, menangis, atau mengamuk. Tapi yang mereka lihat adalah seorang wanita yang begitu kuat dan memesona. Sari, yang pertama kali melihatnya, terkejut. Gaunnya terasa tidak seberapa dibandingkan dengan gaun merah menyala yang dipakai Ana. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Rio, itu Ana.
bisiknya, suaranya dipenuhi ketakutan. Rio menoleh, dan matanya membelalak. Ana yang ia lihat malam itu bukanlah Ana yang lemah dan sedih. Ini adalah Ana yang ia kenal sebagai pebisnis andal, wanita yang begitu kuat dan cerdas. Rio tahu, ia berada dalam masalah besar. Bu Ratna, yang merasa malu, berbisik pada Rio. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa dia tidak di rumah sakit? Rio, suruh dia pergi. Ana tidak peduli. Ia terus berjalan, melewati para tamu yang menatapnya dengan heran. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak membuat keributan. Ia hanya berjalan, dengan tatapan yang dingin, menuju panggung. Sampai di depan panggung, Ana berhenti. Seluruh mata di ballroom tertuju padanya. Ia menoleh ke arah Pak Hendra, manajer hotel yang berdiri di samping panggung. Pak Hendra, yang sudah diberi perintah oleh Ana, mengangguk. Ana naik ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan MC yang kebingungan. Semua mata menatapnya. Rio dan Sari berdiri mematung. Bu Ratna, yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat, hendak menghampirinya, tapi langkahnya terhenti. "Selamat malam, semuanya," kata Ana, suaranya nyaring dan penuh otoritas. "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir di pesta pernikahan yang sangat istimewa ini." Para tamu berbisik-bisik. Apa yang akan Ana lakukan? Apakah ia akan mengamuk? "Saya di sini, bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Saya di sini, karena saya memiliki sebuah pengumuman penting." Ana melirik Rio dan Sari. Sari terlihat pucat pasi, sementara Rio menunduk, tidak berani menatap mata Ana. "Saya ingin memberikan ucapan selamat yang tulus kepada kedua mempelai, Rio dan Sari. Dan saya ingin mengumumkan sesuatu kepada kalian semua, sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian." Ana tersenyum, senyum yang mengerikan. "Nama saya adalah Ana. Dan saya adalah pemilik sah dari The Grand Imperial Hotel ini." Seketika itu juga, seluruh ballroom menjadi hening. Tidak ada yang bersuara. Semua mata tertuju pada Ana, lalu pada Rio, Bu Ratna, dan Sari. Ada keheningan yang lama, sampai seseorang berbisik, "Itu tidak mungkin." "Itu benar," kata Ana, suaranya memecah keheningan. "Kalian mungkin tidak tahu, karena saya sengaja menyembunyikan identitas saya. Tapi saya adalah pemilik dari hotel ini. Perusahaan yang membangun hotel ini adalah milik keluarga saya." "Kau berbohong," teriak Sari, suaranya gemetar. "Kau hanya mencoba memalukan kami." Ana tidak menanggapi Sari. Ia menatap Rio. "Rio, suamiku yang akan menikah dengan wanita lain di hotel milikku. Apakah kamu tidak merasa malu?" Rio mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata. Ia ingin berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ana melanjutkan, suaranya kini dipenuhi dengan amarah yang tertahan. "Rio, suamiku yang bersekongkol dengan ibunya untuk mengkhianatiku, saat aku sedang berjuang melahirkan anak kami. Anak yang dia inginkan. Anak yang lahir tanpa kehadiran ayahnya." Suara-suara bisikan mulai terdengar di seluruh ballroom. Para tamu saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bu Ratna, yang terkejut, mencoba mengambil mikrofon dari tangan Ana. "Hentikan omong kosong ini," bentaknya. Ana dengan cepat menangkis tangan Bu Ratna. "Jangan sentuh aku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau yang memaksa Rio untuk menikah dengan wanita lain, dan kau yang merencanakan semua ini di belakangku, di hotel milikku." "Apa buktimu?" teriak Bu Ratna. "Kau tidak punya bukti." Tepat saat itu, Pak Hendra maju ke depan, berdiri di samping Ana. "Maaf, Nyonya. Tapi Nyonya Ratna dan Tuan Rio tidak bisa menuduh Nyonya Ana berbohong. Nyonya Ana adalah pemilik dari The Grand Imperial Hotel ini. Dan saya, sebagai manajer, bisa membuktikannya." Kini, semua tamu memandang Bu Ratna dan Sari dengan tatapan jijik. Mereka tidak percaya bahwa Bu Ratna dan Rio bisa melakukan hal sekeji itu. Pesta yang seharusnya menjadi malam yang membahagiakan, kini berubah menjadi bencana. Sari, yang tidak bisa menahan rasa malunya, berteriak pada Rio. "Bodoh. Kau bilang Ana hanya seorang desainer interior. Kau membohongiku."
Rio, yang merasa hancur, hanya bisa menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Kebohongan yang ia ciptakan telah menghancurkannya. Ana menatap mereka semua, dengan tatapan yang penuh kebencian. Sekarang, karena kalian sudah tahu yang sebenarnya, saatnya untuk pergi. Seketika setelah Ana mengumumkan bahwa ia adalah pemilik The Grand Imperial Hotel, ballroom yang tadinya penuh dengan tawa dan musik ini, menjadi medan pertempuran yang dingin. Keheningan itu begitu memekakan telinga, bahkan bisikan terkecil pun terdengar jelas. Sari, yang tadi berdiri dengan sombong, kini gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Teriak Sari, suaranya melengking. Kau hanya seorang desainer interior. Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah percaya. Ana menatapnya dengan tatapan datar, tanpa emosi. Kau bisa berteriak sepuasmu, Sari. Tapi kenyataan tidak akan berubah. Bu Ratna, yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya, mencoba mengendalikan situasi. Anakku, jangan hiraukan dia. Dia pasti sedang sakit jiwa setelah melahirkan. Ayo, kita lanjutkan pestanya. Teriaknya, mencoba menarik perhatian para tamu yang masih mematung. Namun, tidak ada satupun tamu yang bergerak. Mereka semua menatap Bu Ratna dengan pandangan jijik dan kasihan. Bu Ratna, yang selama ini terkenal dengan kekayaan dan kesombongannya, kini berada di titik terendah. Ana mengambil alih kembali mikrofon. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Maafkan saya, para hadirin. Saya tidak bermaksud mengganggu acara yang sakral ini. Namun, saya rasa ini perlu. Saya ingin mengumumkan bahwa pesta ini sudah selesai. Para tamu saling berpandangan. Mereka merasa lega, karena mereka tidak perlu berada di tengah-tengah drama memalukan ini. Perlahan, mereka mulai meninggalkan ballroom, menciptakan lorong kosong yang kini hanya menyisakan Ana, Dita, Rio, Bu Ratna, dan Sari. Kalian tidak akan bisa pergi begitu saja, teriak Bu Ratna. Kalian harus menghormati kami. Ana menurunkan mikrofonnya, berjalan turun dari panggung, dan berdiri di depan Rio, Bu Ratna, dan Sari. Menghormati? Setelah apa yang kalian lakukan? Kau, Bu Ratna, kau yang memaksakan pernikahan ini. Kau yang selalu menghina saya dan anak saya. Kau pikir saya tidak tahu bahwa kau tidak pernah menganggap saya sebagai menantumu. Bu Ratna tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya terasa keluh. Ana beralih menatap Sari. Dan kau, Sari, kau pikir kau bisa merebut suamiku? Kau pikir kau bisa mendapatkan semua hartanya? Kau sangat salah. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dariku. Kau hanya akan mendapatkan penyesalan. Sari, yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, menyerang Ana. Kau jalang. Kau yang merusak semuanya. Dita dengan sigap menarik Sari, menjauhkannya dari Ana. Jangan sentuh dia, bentak Dita. Ana hanya menatap Rio, yang kini menunduk. Dan kau, Rio. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Aku berkorban demi kamu, aku rela menyembunyikan identitasku demi kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kau mengkhianatiku, kau meninggalkan aku saat aku melahirkan anakmu. Anak yang kau katakan sangat kau inginkan. Rio mengangkat kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Ana, maafkan aku. Aku bisa jelaskan. Aku tidak ingin melakukannya. Ini semua ide Mama. Ide Mama? Rio, kau sudah dewasa. Kau bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kau memilih untuk mengkhianatiku, kata Ana, suaranya bergetar. Kau tahu, Rio, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Ana mengambil ponselnya, menelepon seseorang. Pak Hendra, tolong suruh keamanan datang ke ballroom sekarang. Ada 3 orang yang harus dikeluarkan. Mata Rio, Bu Ratna, dan Sari membelalak. Kau tidak bisa melakukan ini, teriak Bu Ratna. Ana tersenyum dingin. Aku tidak bisa? Tentu saja aku bisa. Ini hotelku. Dan aku tidak mengizinkan orang-orang seperti kalian berada di sini. Tidak lama kemudian,
beberapa petugas keamanan datang. Ana menunjuk Rio, Bu Ratna, dan Sari. Keluarkan mereka dari sini. Dan pastikan mereka tidak pernah bisa masuk lagi ke properti saya, dimanapun itu. Rio, Bu Ratna, dan Sari mencoba melawan. Bu Ratna berteriak-teriak, kau tidak tahu siapa aku. Kau akan menyesal. Petugas keamanan tidak peduli. Mereka menarik Sari yang terus berteriak dan meronta. Sari menendang dan memaki, sementara Bu Ratna berjalan dengan kepala terangkat, mencoba mempertahankan martabatnya yang sudah hancur. Rio mencoba menahan tangan Ana. Ana, tolong jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Ana menarik tangannya. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan pernah melakukan ini. Sekarang, pergilah. Hidupmu sudah tidak ada hubungannya denganku. Dan jangan pernah, sekalipun, mencoba menemuiku atau anakku lagi. Rio hanya bisa menatap Ana dengan tatapan penuh penyesalan, lalu ia ditarik oleh petugas keamanan. Ia melihat Dita yang memandangnya dengan tatapan jijik. Rio tahu, ia telah kehilangan segalanya. Setelah mereka bertiga dikeluarkan dari hotel, Ana memandang ballroom yang kini kosong. Ia bisa mendengar suara-suara bisikan dari luar, tapi ia tidak peduli. Ia sudah berhasil. Ia telah membalas dendam. Dita mendekatinya, memeluknya. Ana, yang tadinya tegar, kini mulai menangis. Tangisannya bukan lagi tangisan kesedihan, tapi tangisan kelegaan. Aku berhasil, Dita. Aku berhasil. Dita mengusap punggung Ana. Ya, Ana. Kau berhasil. Kau hebat. Ana melepaskan pelukan Dita. Aku ingin pulang. Aku ingin bertemu anakku. Tentu, kata Dita. Aku akan membawamu pulang. Saat mereka berjalan keluar dari hotel, Ana melihat Rio, Bu Ratna, dan Sari berdiri di trotoar, tanpa mobil, tanpa apa-apa. Wajah mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Bu Ratna menatap Ana dengan tatapan tajam. Kau akan menyesal, Ana. Kau akan menyesal. Ana tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum dingin. Ia tahu, penyesalan tidak akan datang kepadanya. Penyesalan itu akan datang kepada mereka. Dan ia akan memastikan mereka merasakannya seumur hidup mereka. 2 hari setelah insiden di The Grand Imperial Hotel, Ana sudah berada di rumah, dengan putri kecilnya yang diberi nama Aina. Kehadiran Aina adalah satu-satunya sumber kehangatan di tengah badai emosi yang Ana rasakan. Ana menimang Aina, mengusap pipi mungilnya, sementara Dita duduk di sofa, menatap Ana dengan kagum. Ana yang tadinya terbaring lemah di rumah sakit, kini terlihat sangat kuat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kau yakin baik-baik saja, Ana? Kau seharusnya masih istirahat, kata Dita, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ana tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Dita. Aku punya alasan untuk kuat. Anakku, dia adalah alasanku. Di meja di depannya, tergeletak beberapa lembar dokumen. Itu adalah dokumen yang disiapkan oleh Faris, pengacaranya. Faris adalah orang yang sangat profesional, yang tidak pernah bertanya lebih jauh dari apa yang perlu ia ketahui. Ia sudah menjadi pengacara keluarga Ana sejak ia mengambil alih perusahaan. Faris adalah satu-satunya orang, selain Dita, yang tahu identitas asli Ana. Ana mengangkat ponselnya, menelepon Faris. Faris, apakah semuanya sudah siap? Ya, Ana. Semuanya sudah siap. Surat gugatan cerai sudah aku siapkan, dan dokumen untuk menarik semua aset Rio sudah berada di tanganku. Kita bisa melakukannya kapanpun kau mau. Ana terdiam sejenak. Ia melihat ke arah Aina. Lakukan sekarang, Faris. Aku ingin semuanya selesai secepatnya. Tentu, jawab Faris, suaranya tenang. Ana, apa yang sebenarnya terjadi? Aku mendengar rumor tentang pesta pernikahan di hotelmu, dan... Faris, potong Ana, suaranya dingin. Kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang, fokuslah pada pekerjaanmu. Aku ingin Rio tidak memiliki apa-apa lagi. Pastikan semua rekening banknya dibekukan, semua kartu kreditnya diblokir, dan mobil yang ia gunakan ditarik. Semua itu adalah hartaku.
Dan pastikan dia tahu bahwa rumah yang ia tinggali sekarang juga milikku. Faris terkejut. Rumah itu? Aku kira itu milik Rio. Tidak. Itu adalah aset perusahaan. Dan dia harus mengosongkan rumah itu dalam waktu 24 jam. Kirimkan surat pemberitahuan hari ini juga. Aku ingin dia tahu bahwa semua yang ia miliki selama ini adalah milikku. Baik, Ana. Aku mengerti, jawab Faris. Aku akan segera melakukannya. Sementara Ana sedang merencanakan kehancuran Rio, Bu Ratna, dan Sari berada di apartemen mewah mereka. Suasana di sana sangat mencekam. Bu Ratna mondar-mandir, berteriak-teriak, "Ini semua salahmu, Rio. Kau tidak becus. Sekarang kita harus menghadapi malu. Harta kita akan lenyap." Sari hanya duduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya bahwa pesta pernikahan impiannya telah hancur. Ini tidak adil. Aku yang akan menikah denganmu. Sekarang kita harus menanggung malu ini. Rio hanya diam. Pikirannya kosong. Ia masih tidak percaya bahwa Ana, wanita yang ia nikahi dan cintai, adalah pemilik The Grand Imperial Hotel. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia telah mengkhianati permata yang tak ternilai, hanya demi sebuah ambisi palsu dan tekanan ibunya. Tiba-tiba, ponsel Rio berdering. Itu adalah banknya. "Maaf, Tuan Rio. Kami ingin memberitahukan bahwa semua rekening Anda telah dibekukan. Kami juga telah memblokir semua kartu kredit Anda," kata suara di seberang telepon. Rio terkejut. "Apa? Bagaimana bisa? Ini pasti ada kesalahan." "Maaf, Tuan. Ini adalah perintah dari pemilik utama aset," jawab suara itu, lalu menutup telepon. Rio menatap Bu Ratna dan Sari. Wajahnya pucat. "Semua rekeningku dibekukan. Semua kartuku diblokir. Aku tidak punya uang lagi." Bu Ratna dan Sari terkejut. "Apa? Itu tidak mungkin," teriak Bu Ratna. "Siapa yang berani melakukannya?" Tepat saat itu, ada ketukan di pintu. Rio membukanya, dan di sana berdiri dua orang pria berjas hitam. "Tuan Rio?" tanya salah satu pria. "Kami dari perusahaan leasing. Kami ingin mengambil mobil Anda. Ada tunggakan yang belum Anda bayar selama 3 bulan. Rio menatap mereka tak percaya. Mobil itu ia beli dengan uang dari Ana. Tiba-tiba ia teringat pada ucapan Ana. "Kau ingin menikah dengan wanita lain di hotel milikku, semua asetmu adalah milikku." Rio tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap mobil kesayangannya yang ditarik oleh pria-pria itu. Bu Ratna dan Sari keluar, berteriak-teriak, "Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Ini mobil putraku." Pria itu hanya menggelengkan kepala. "Maaf, Nyonya. Ini perintah dari pemilik. Kami hanya menjalankan tugas." Sore harinya, saat mereka sedang makan malam, ada ketukan lagi di pintu. Rio membukanya, dan di sana berdiri seorang pria berjas hitam, membawa sebuah amplop. "Tuan Rio, ini adalah surat pemberitahuan dari pengacara Nyonya Ana. Anda harus mengosongkan apartemen ini dalam waktu 24 jam. Ini adalah properti Nyonya Ana," kata pria itu. Rio mengambil amplop itu, tangannya gemetar. Ia membaca isinya, dan matanya membelalak. Isinya adalah surat gugatan cerai, dan surat pemberitahuan bahwa ia harus meninggalkan apartemen. "Apa yang terjadi, Rio?" tanya Bu Ratna. Rio tidak bisa menjawab. Ia hanya menyerahkan surat itu kepada ibunya. Bu Ratna membaca surat itu, dan wajahnya memerah padam. "Kurang ajar. Wanita itu berani menceraikanmu. Dan dia berani mengusir kita dari rumah ini. Dia benar-benar gila." Sari, yang juga membaca surat itu, berteriak histeris. "Kita harus pindah dalam waktu 24 jam? Lalu kita akan tinggal di mana? Aku tidak mau tinggal di tempat kumuh." Rio tidak memedulikan mereka. Ia hanya memandang keluar jendela. Ia melihat betapa indahnya kota ini di malam hari. Ia tahu, semua keindahan itu bukanlah miliknya. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Ia mencoba menelepon Ana, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon Dita, tapi Dita juga tidak mengangkat teleponnya. Rio merasa putus asa.
Ia ingin bertemu Ana, meminta maaf, dan memperbaiki semuanya. Tapi ia tidak bisa. Ia sudah kehilangan segalanya. Waktu berjalan tanpa henti. 2 bulan telah berlalu sejak insiden di The Grand Imperial Hotel. Di sebuah rumah baru yang elegan dan hangat, Ana memulai babak baru dalam hidupnya. Rumah itu tidak semegah apartemen Rio. Namun setiap sudutnya dipenuhi dengan ketulusan dan cinta. Jendela besar di ruang tamu menampilkan pemandangan kota yang menakjubkan, dan Ana suka sekali duduk di sana sambil memangku Aina, putrinya yang semakin hari semakin menggemaskan. Pagi itu, Aina tertawa riang, tangannya yang mungil meraih jari Ana. Tawa Aina adalah melodi terindah bagi Ana. Melodi yang menghapus semua kesedihan dan kekecewaan yang pernah ia rasakan. Ana tidak lagi mengenakan pakaian hamil atau pakaian yang longgar. Ia kembali memakai gaun-gaun kerjanya yang elegan, melambangkan kebangkitannya dari keterpurukan. Di sampingnya, Dita tersenyum melihat sahabatnya. "Ana, kau terlihat sangat bahagia," kata Dita, hatinya lega melihat Ana kembali menjadi dirinya yang dulu, bahkan lebih kuat. Ana menatap Dita. "Aku memang bahagia, Dit. Aku tidak menyangka, setelah semua yang terjadi, aku bisa menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tapi dari diriku sendiri dan putriku." Faris, pengacara Ana, datang mengunjungi mereka. Ia duduk di seberang Ana, membuka sebuah brief cas hitam. "Selamat, Ana. Perceraianmu sudah resmi. Semua aset Rio, termasuk rekening bank dan mobil, sudah ditarik dan dikembalikan ke perusahaanmu. Rio sudah tidak memiliki apa-apa lagi." Ana mengangguk. "Terima kasih, Faris. Kau sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik." Faris menatap Ana dengan kagum. "Aku tidak menyangka kau bisa sekuat ini, Ana. Aku tahu kau terluka, tapi kau tidak membiarkan dirimu hancur." "Aku tidak bisa hancur, Faris. Aku punya Aina," jawab Ana, mengusap kepala putrinya. "Lagi pula, aku tidak ingin membiarkan mereka menang." Faris tersenyum tipis. "Rio mencoba menghubungimu berkali-kali. Dia datang ke kantorku, memohon agar aku menemuinya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tahu itu akan percuma." "Bagus," jawab Ana, tanpa emosi. "Aku tidak ingin mendengar apapun darinya." Sementara Ana menikmati hidup barunya yang penuh kedamaian, hidup Rio, Bu Ratna, dan Sari berada di ambang kehancuran. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen kecil dan kumuh. Ruangan itu sempit, dengan cat dinding yang mengelupas dan bau apek yang menusuk hidung. Tidak ada lagi pelayan, mobil mewah, atau makanan mahal. Yang ada hanyalah tumpukan pakaian kotor dan tagihan yang menumpuk. "Ini semua salahmu, Rio," teriak Bu Ratna, melempar sebuah majalah ke arahnya. "Kau yang membuat kita menderita. Kau yang membiarkan wanita gila itu mengambil semua harta kita." "Aku tidak punya pilihan, Ma," bentak Rio, matanya dipenuhi amarah. "Dia memiliki semuanya. Dia tidak berbohong. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku. Aku menjadi bahan tertawaan semua orang." Sari, yang tadinya duduk diam, berdiri dan berteriak, "Tentu saja. Siapa yang mau mempekerjakan seorang pecundang yang mengkhianati istrinya sendiri? Kau merusak hidupku, Rio. Aku seharusnya bisa menikah dengan pria kaya, tapi kau menghancurkannya." 3 orang itu terus berteriak, menyalahkan satu sama lain. Hubungan mereka, yang tadinya didasari oleh ambisi dan keserakahan, kini hancur lebur. Mereka tidak lagi saling mendukung, melainkan saling menyalahkan. Suatu sore, Rio berjalan di jalan, mencoba mencari pekerjaan. Wajahnya terlihat kuyu, matanya cekung. Ia sudah tidak mengenakan pakaian mahal. Pakaiannya lusuh, dan ia terlihat sangat kotor. Ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendela mobil itu terbuka, dan di sana ia melihat seorang pria yang dikenalnya. Itu adalah Doni, teman dekatnya di lingkaran sosialnya dulu. "Rio, benarkah itu kau?" tanya Doni, suaranya dipenuhi rasa jijik. "Astaga, kau terlihat seperti orang gila. Apa yang terjadi padamu?" Rio merasa malu. Ia ingin lari, tapi kakinya terlalu lemas.
Tidak apa-apa, Doni, jawabnya. Doni tertawa, kau tahu, aku mendengar cerita tentangmu dan istrimu. Aku tidak menyangka kau bisa sebodoh itu. Kau mengkhianati wanita kaya demi wanita murahan seperti Sari? Hahaha. Kau benar-benar pecundang, Rio. Doni menutup jendela mobilnya dan pergi, meninggalkan Rio yang berdiri mematung. Rio mengepalkan tangannya, menahan amarah dan malu yang memuncak. Ia tahu, ia telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Ia kembali ke apartemen, dan melihat Sari sedang keluar dari gedung. Sari mengenakan pakaian yang tidak pantas, wajahnya dipenuhi amarah. Mau kemana kau? Tanya Rio. Aku akan mencari pekerjaan, teriak Sari. Aku tidak mau menderita di sini. Aku tidak mau hidup bersama pecundang sepertimu. Rio menatapnya, matanya kosong. Ia melihat Sari, wanita yang tadinya ia pikir sempurna, kini terlihat sangat buruk. Ia tidak lagi melihat kecantikan atau pesona. Yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang dipenuhi keserakahan dan kebencian. Rio masuk ke dalam apartemen, dan melihat Bu Ratna sedang menangis. Kenapa, Ma? Tanyanya. Rio, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa, isak Bu Ratna. Aku merindukan hidupku yang dulu. Aku merindukan Ana. Rio terdiam. Ia tidak percaya ibunya bisa mengucapkan kata-kata itu. Bu Ratna, yang selalu membenci Ana, kini merindukannya. Rio tahu, penyesalan telah datang kepada mereka. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Ia berjalan ke kamar, duduk di atas kasur yang tipis dan keras. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia teringat pada saat ia dan Ana pertama kali bertemu. Ia teringat pada saat ia jatuh cinta pada Ana, pada saat ia melamarnya, dan pada saat ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ia memejamkan matanya, air mata mengalir di pipinya. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Di dalam apartemen kecil yang kumuh, suasana terasa dingin dan sepi. Sari telah pergi, tidak tahan dengan penderitaan dan kehidupan miskin. Kini, hanya Rio dan Bu Ratna yang tersisa. Wajah mereka terlihat kuyu dan lelah. Pakaian mereka kotor, dan di mata mereka tidak ada lagi kesombongan, hanya ada kekosongan yang dalam. Mereka sudah kehilangan segalanya. Harta, kehormatan, dan sekarang, satu sama lain. Bu Ratna duduk di sofa tua yang robek, menatap ke dinding dengan pandangan kosong. Rio, aku tidak bisa lagi. Aku tidak sanggup hidup seperti ini, bisiknya, suaranya serak. Rio duduk di lantai, bersandar di dinding. Ia juga sudah putus asa. Aku juga. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Mereka berdua tenggelam dalam penyesalan masing-masing. Bu Ratna merindukan hidup mewahnya, dan ia tahu, semua itu karena kebodohannya. Ia menolak Ana, wanita yang ia anggap remeh, yang ternyata adalah kunci dari semua kebahagiaannya. Rio, di sisi lain, merindukan Ana. Ia merindukan senyumnya, cintanya, dan kehangatannya. Ia merindukan hidup yang dulu ia miliki, hidup yang ia hancurkan sendiri. Bu Ratna beranjak dari sofa, mendekati Rio. Rio, aku menyesal. Aku salah. Seharusnya aku tidak pernah memaksamu menikah dengan Sari. Seharusnya aku tidak pernah membenci Ana. Rio menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya Bu Ratna mengakui kesalahannya. Air mata mengalir di pipi Bu Ratna. Aku merindukan Ana. Aku merindukan cucuku. Kita harus mencari mereka, Rio. Kita harus meminta maaf. Rio mengangguk, air mata juga mengalir di pipinya. Ya, Ma. Kita harus meminta maaf. Mereka berdua memulai pencarian. Mereka tidak punya uang, tidak punya mobil, dan tidak punya koneksi. Mereka harus berjalan kaki, menaiki angkutan umum, dan meminta bantuan kepada orang-orang yang dulu mereka kenal. Namun, setiap orang yang mereka temui memandang mereka dengan tatapan aneh, jijik, atau kasihan. Mereka menjadi bahan tertawaan dan gosip. Itu Rio, yang mengkhianati istrinya demi wanita lain, bisik seseorang. Dan itu ibunya, Bu Ratna, yang terkenal sombong.
Sekarang lihat dia, hidupnya hancur, kata yang lain. Setiap kata yang mereka dengar, terasa seperti pukulan. Mereka tahu, ini adalah balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka harus menemukan Anna, harus meminta maaf. Ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan kembali kedamaian. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan alamat baru Anna. Rumah itu berada di sebuah kompleks perumahan mewah, dengan gerbang besar dan keamanan yang ketat. Rumah itu terlihat sangat indah, dengan taman yang terawat. Kontrasnya dengan hidup mereka sekarang, begitu menyakitkan. Mereka berjalan ke gerbang. Rio menekan bel. Seorang penjaga keamanan keluar, menatap mereka dengan curiga. "Maaf, ada perlu apa?" tanya penjaga itu. Kami ingin bertemu dengan Nyonya Anna," jawab Rio, suaranya bergetar. Penjaga itu menatap mereka dari atas ke bawah. "Tuan Rio, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Nyonya Anna sudah memberi perintah bahwa Anda dilarang masuk." Bu Ratna melangkah maju. "Kau tidak tahu siapa aku. Aku ibunya. Aku ibu dari suaminya. Aku ingin bertemu dengan cucuku." Penjaga itu hanya menggelengkan kepalanya. "Maaf, Nyonya. Saya tidak bisa." Rio merasa putus asa. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Tolong katakan padanya, kami datang untuk meminta maaf. Kami menyesal. Tolong biarkan kami bertemu dengannya." Penjaga itu melihat keputusasaan di mata mereka. Ia merasa kasihan, tapi ia tidak bisa melanggar perintah. Ia mengambil walkie-talkie. "Nyonya Anna, Tuan Rio dan ibunya ada di sini. Mereka ingin bertemu dengan Nyonya." Di dalam rumah, Anna mendengar laporan dari penjaga keamanan. Ia menatap Aina yang sedang bermain dengan mainannya. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak menyangka mereka akan datang. Ia bisa saja menyuruh penjaga untuk mengusir mereka, tapi ia merasa perlu untuk menyelesaikan ini. Untuk dirinya, untuk Aina. Ia harus menghadapi mereka untuk terakhir kalinya. Anna keluar dari rumah. Ia berjalan menuju gerbang, Dita mengikutinya dari belakang. Ketika Anna melihat Rio dan Bu Ratna, ia terkejut. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kotor, dan mata mereka dipenuhi air mata. Rio dan Bu Ratna melihat Anna. Anna terlihat sangat cantik, anggun, dan bahagia. Penampilannya sangat kontras dengan mereka. Mereka tahu, mereka telah kehilangan segalanya. Rio berlutut di depan gerbang. "Anna, tolong maafkan aku. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku bodoh. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Tolong beri aku kesempatan kedua." Bu Ratna juga berlutut. "Anna, maafkan Tante. Maafkan semua perbuatan Tante. Tante sadar, Tante salah. Tante menyesal. Tolong, biarkan Tante bertemu dengan cucu Tante." Air mata mengalir di pipi Rio dan Bu Ratna. Mereka menangis, memohon, dan merendahkan diri mereka. Tapi hati Anna sudah mengeras. Ia sudah terlalu banyak terluka. Ia tahu, permintaan maaf mereka datang terlambat. "Aku sudah memaafkan kalian," kata Anna, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. "Tapi itu tidak berarti aku bisa melupakan apa yang kalian lakukan. Kalian menyakitiku. Kalian mengkhianatiku. Dan yang lebih parah, kalian melakukannya saat aku berjuang melahirkan anakku." Rio mengangkat kepalanya, air matanya mengalir deras. "Anna, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri." "Itu benar," kata Anna. "Kalian tidak akan pernah bisa memaafkan diri kalian sendiri. Penyesalan kalian bukanlah untukku. Penyesalan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Aku tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Aku sudah memberikan segalanya. Cintaku, hidupku, dan bahkan harga diriku. Dan kalian membuangnya begitu saja." Anna menatap Rio dengan tatapan yang penuh keputusasaan. "Kau ingin aku memaafkanmu? Setelah semua yang kau lakukan? Kau membuangku demi wanita lain. Kau menghinaku, kau mempermalukanku di depan banyak orang. Dan kau datang ke sini, memohon maaf." Anna menggelengkan kepalanya.
Tidak, Rio. Aku tidak bisa. Ana menatap Bu Ratna. Dan kau, tante kau yang selalu membenciku. Kau yang selalu membanding-bandingkan aku. Kau yang merencanakan semua ini. Kau ingin bertemu cucumu? Maaf, tante. Kau tidak pantas. Anakku tidak punya kakek dan nenek dari pihak ayahnya. Rio dan Bu Ratna terdiam. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Mereka telah kehilangan Ana. Mereka telah kehilangan Aina. Mereka telah kehilangan segalanya. Sekarang, pergilah. Jangan pernah kembali lagi, kata Ana, lalu ia berbalik, berjalan kembali ke rumahnya. Rio dan Bu Ratna hanya bisa duduk di jalan, menatap punggung Ana yang perlahan-lahan menghilang. Mereka tahu, mereka telah dihukum. Hukuman yang tidak akan pernah bisa mereka bayar. Hukuman yang akan mereka rasakan seumur hidup mereka. Waktu adalah obat terbaik. Beberapa tahun telah berlalu. Ana kini telah menata ulang hidupnya sepenuhnya. Ia tidak lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan buruk. Ia membeli rumah baru yang lebih besar, dengan pemandangan danau yang indah. Di sanalah ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Aina, putrinya, tumbuh menjadi anak yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Tawa Aina adalah melodi terindah bagi Ana, melodi yang menghapus semua kesedihan. Bisnis Ana, Anindita Group, semakin berkembang pesat. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia kini adalah pengusaha sukses yang dihormati dan disegani. Ia telah membuka beberapa hotel baru di berbagai kota, dan ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda. Ana adalah bukti bahwa seorang wanita tidak perlu bergantung pada siapapun untuk sukses. Di sisi lain, Rio, Bu Ratna, dan Sari mengalami nasib yang menyedihkan. Setelah diusir dari apartemen, mereka bertiga berpisah. Rio dan Bu Ratna tinggal di sebuah kontrakan kecil, sementara Sari mencoba kembali ke kehidupan sosialnya, namun tidak berhasil. Reputasi mereka sudah hancur, dan tidak ada satupun yang mau berhubungan dengan mereka. Rio mencoba mencari pekerjaan, namun tidak ada yang mau menerimanya. Ia terpaksa bekerja sebagai buruh harian, dengan upah yang pas-pasan. Setiap malam, ia duduk sendirian, merenungkan kebodohannya. Ia melihat foto pernikahan mereka, dan ia tahu, ia telah membuang permata yang tak ternilai. Ia menyesal. Penyesalannya sangat besar, tapi itu sudah terlambat. Suatu hari, Rio sedang berjalan di trotoar. Ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah toko. Dari dalam mobil itu, keluar seorang wanita cantik, yang mengenakan gaun merah yang elegan. Itu adalah Ana. Di sampingnya, seorang pria tampan tersenyum, lalu membukakan pintu mobil untuk Aina, putri mereka. Rio melihat Aina, dan jantungnya berdebar kencang. Putrinya terlihat sangat cantik, mirip dengan Ana. Mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia. Rio menunduk, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, ia telah kehilangan semuanya. Bu Ratna, yang kini menderita penyakit, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ia merindukan Ana, ia merindukan cucunya. Ia tahu, semua penderitaan yang ia alami adalah akibat dari keserakahan dan kebodohannya sendiri. Ia terus-menerus memanggil nama Ana dan Aina, berharap mereka akan datang. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Sari, yang mencoba mencari pria kaya, tidak berhasil. Ia hanya bisa bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil, dengan upah yang pas-pasan. Ia sering melihat teman-temannya yang dulu, yang kini hidup bahagia, dan ia merasa iri. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ana, yang kini memiliki segalanya, tidak lagi peduli dengan Rio dan yang lainnya. Ia telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, kebencian hanya akan menghancurkan hatinya. Ia menemukan kedamaian dalam dirinya, dan ia fokus pada kebahagiaannya sendiri. Suatu malam, Ana duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Ia mengusap rambut Aina yang tertidur di pangkuannya. Ia teringat semua yang telah ia lalui. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang melepaskan masa lalu dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Ia telah menemukan cinta yang tulus, cinta dari pria yang mencintainya apa adanya,
yang tidak peduli dengan kekayaannya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun.